Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan sebuah sukacita yang besar bagi kita ketika Tuhan mempertemukan kita, mempersatukan kita di hari Minggu yang kudus ini untuk memuliakan akan nama-Nya. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti serangkaian ibadah di hari Minggu ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus Setia. Sahabat kita
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami. Ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian Ajarku Berdiam. Dekat di hatimu.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 122, ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, kiranya kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, sesembahan kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan dalam persiapan kita angkat pujian seperti yang Kau ingini.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau kembali diingatkan, dikoreksi oleh firman-Mu. Biar Tuhan pimpin dan sertai dan berikan kepada kami hati yang mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah mewartakan kasih setia Tuhan. Dari Yesaya pasal 63 ayat 7. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mewartakan kasih setia Tuhan. Kedengarannya indah sekali. Tetapi kalau kita mau jujur, ada sebuah pergumulan yang sering muncul di dalam hati kita. Karena saya menemukan ternyata kita lebih mudah mewartakan keluhan daripada mewartakan kasih setia Tuhan. Bangsa Israel juga demikian, lebih mudah mengeluh daripada menceritakan kasih setia Tuhan. Kita ingat Tuhan sudah membelah Laut Merah agar mereka bisa lewat dan terhindar dari kejaran tentara Mesir. Tuhan juga setiap hari memberikan mana kepada mereka dan melindungi mereka dari musuh. Tetapi begitu mereka haus di padang gurun, ketika mereka mengalami kesulitan di padang gurun, mereka langsung mengeluh. Mereka tidak bisa menceritakan akan kasih setia Tuhan yang sudah menolong mereka. Mereka terus mengeluh dan berkata, untuk apa membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di sana saja. Padahal mereka waktu itu rindu sekali keluar daripada perbudakan. Ketika Tuhan sudah melepaskan mereka, mereka malah mengeluh dan menyalahkan Tuhan sudah membawa mereka keluar daripada Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga seperti itu. Saat berkumpul dengan keluarga atau teman, apa yang lebih cepat keluar dari mulut kita? Kita lebih mudah menceritakan keluhan, bukan menceritakan kasih setia Tuhan yang sudah menolong kita melewati sampai hari ini. Kita mengeluh tentang harga-harga yang naik, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tekanan pekerjaan, atau anak-anak yang bikin pusing. Jarang sekali kita menceritakan tentang bagaimana Tuhan sudah memelihara, menolong dan menghibur kita sampai hari ini. Apalagi saat hidup kita terasa berat. Rasanya lidah ini lebih lancar untuk berkata, aku lelah, aku susah, aku kecewa. Sulit bagi kita untuk berkata, kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup saya. Jadi kita lebih mudah mengeluh daripada mewartakan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita lebih mudah mengeluh daripada menceritakan kasih setia Tuhan kepada orang lain? Mari terlebih dahulu kita akan melihat apa yang Tuhan ingin katakan melalui Yesaya. Pertama, di dalam ayat yang sudah kita baca, ada kata menyebutkan kasih Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya memiliki arti mengingat dengan sengaja. Artinya, ini menyebut kasih Tuhan bukan sekedar refleks secara otomatis. Yesaya tidak tiba-tiba saja mengucap syukur. Tetapi ada satu usaha dari kita yang mau mengingat. Dan kita mau memilih untuk mengingat kasih setia Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Dan pada saat itu, orang Israel sedang dalam pembuangan dan mengalami kehancuran. Jadi menyebutkan kasih Tuhan di tengah penderitaan adalah sebuah tindakan yang sadar dan penuh pilihan, bukan perasaan spontan. Itu yang pertama. Dan kita akan lihat apa konteks. Yang kedua, kita akan lihat konteks nas itu apa, Bapak Ibu.
Yesaya berbicara kepada umat Israel yang sedang hancur oleh pembuangan. Bayangkan Bapak Ibu, tanah mereka dirampas, rumah hancur, bait Tuhan, kebanggaan iman mereka dibakar. Identitas mereka sebagai umat pilihan sepertinya hilang pada saat itu. Dalam kondisi seperti ini, tentu lebih wajar keluar dari mulut mereka adalah keluhan, ratapan, dan tuduhan kepada Tuhan. Tetapi justru di situ Yesaya berkata kepada orang Israel, aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Artinya, Yesaya sedang mengajarkan bahwa kesaksian tentang kasih Tuhan bukan hanya lahir dan diberitakan pada saat keadaan yang nyaman, melainkan juga harus disampaikan dan diceritakan kepada orang lain, sekalipun berada dalam kesulitan, sebagai satu keputusan iman kita di tengah kehancuran dan masalah. Tapi melalui bagian ini Bapak Ibu, Tuhan juga tidak sedang menyuruh umatnya menutup mata terhadap penderitaan yang sedang mereka alami. Tuhan juga tidak sedang berkata, lupakan saja semua penderitaanmu. Tidak Bapak Ibu. Justru sebaliknya, melalui Yesaya, Tuhan ingin mengingatkan bahwa kasih setianya lebih besar daripada penderitaan yang sedang mereka alami. Meskipun mereka sedang dalam pembuangan, Tuhan tidak berhenti bekerja untuk mereka. Dan bahwa mereka harus belajar menyebut kebaikan Tuhan adalah sebuah tindakan iman. Bukan menunggu situasi membaik baru mereka boleh bersyukur. Saudara, apa yang dialami oleh orang Israel sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Saya yakin di antara kita yang sedang bergumul dengan sakit tak kunjung sembuh. Ada yang kehilangan pekerjaan dan merasa masa depan suram. Ada keluarga yang doanya bertahun-tahun seperti tidak dijawab secara alami. Lebih mudah bagi kita untuk mengeluh dan berkata, Tuhan sudah tidak peduli. Hidup ini makin sulit. Doa saya percuma saja, nggak usah doa saja. Hidup saya susah sekali. Tetapi Tuhan melalui firman-Nya berkata kepada kita, menyebut kasih Tuhan adalah pilihan iman yang bisa kita lakukan ketika dalam kesulitan, bukan reaksi otomatis. Masalah yang kita hadapi sekarang sebetulnya sama dengan yang dialami oleh orang Israel di zaman Yesaya, Bapak Ibu. Kita lebih cepat merekam luka daripada menyebut kasih Tuhan. Kita lebih cepat menuliskan daftar penderitaan daripada menghitung kasih setia Tuhan. Jadi mengapa kita lebih mudah mengeluh daripada menceritakan kasih setia Tuhan? Bukan karena Tuhan tidak setia. Bukan karena kasihnya berkurang. Bukan karena janjinya gagal. Tetapi kita yang lebih sering memilih untuk merekam luka daripada menanam kasih Tuhan dalam ingatan. Secara psikologis, kita semua punya kecenderungan yang disebut bias negatif. Kita lebih cepat mengingat kata-kata yang menyakitkan daripada kata-kata yang menguatkan. Kita lebih mudah menyimpan pengalaman pahit daripada pengalaman manis. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita agar kita terus memilih menceritakan kasih setia Tuhan daripada mengeluh. Jadi pelajaran kita hari ini adalah keluhan yang diwartakan menanam kepahitan. Tetapi kasih setia Tuhan yang diingat dan diwartakan menumbuhkan pengharapan. Firman Tuhan membuktikan, menyebut dan menceritakan kasih Tuhan benar-benar akan menumbuhkan harapan. Pasti menumbuhkan harapan. Yeremia di tengah reruntuhan Yerusalem bersaksi dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saat ia berhenti berfokus pada keluhan, lalu beralih mengingat kasih setia Tuhan, justru disitulah Yeremia merasakan lahirlah harapan. Dalam Mazmur nomor 77 ayat 11 sampai 12, di mana pemazmur juga berseru, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu,
dan merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib. Ia tahu ketika lidahnya hanya mengulang keluhan, jiwanya makin pahit. Tetapi ketika ia menyebut dan mewartakan kasih setia Tuhan, jiwanya menemukan pengharapan baru. Hal ini juga dialami oleh Paulus dan Silas saat di penjara. Mereka bisa saja mengeluh, marah, putus asa kepada Tuhan. Mengapa tidak membebaskan mereka dari penjara? Padahal mereka sedang melakukan penginjilan. Tetapi kitab suci mencatat, pada setengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rantai mereka terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Di sini kita diajar bahwa keluhan tidak pernah membuka pintu kesusahan. Tetapi mengingat kasih setia Tuhan dalam kesulitan akan membuka jalan pengharapan. Bahkan di ruang penjara yang paling gelap. Bayangkan juga ada seorang petani yang setiap hari hanya mengeluh karena gagal panen. Dia terus mengeluh. Semakin ia mengeluh, hidupnya akan terasa pahit. Tetapi ketika ia mengingat akan Tuhan yang pernah menolong dia melewati musim kering yang dulu. Tuhan juga pernah memberikan panen yang berlimpah, maka semangatnya pasti akan pulih. Harapannya akan kembali dan pasti kembali. Dan ia berani menanam lagi. Karena keluhan yang diwartakan menanam kepahitan. Tetapi kasih setia Tuhan yang diingat dan diwartakan menumbuhkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Yesaya ini, Tuhan tidak menyuruh umat menutup mata dari penderitaan. Tidak. Tuhan tahu luka mereka nyata. Tetapi ia juga tahu kalau mereka hanya mengeluh, hidup mereka akan semakin pahit dan akan kehilangan iman. Maka Tuhan melalui Yesaya mengajarkan jalan agar mereka terus memiliki harapan di tengah penderitaan, yaitu dengan mengingat, menyebut, dan menceritakan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Bukan karena penderitaan itu kecil, melainkan karena kasih Tuhan lebih besar daripada penderitaan yang sedang dialami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita bertanya, di mana kita bisa mewartakan kasih setia Tuhan di tengah hidup yang penuh tantangan ini? Pertama, kita bisa beritakan dan menyebut kasih setia Tuhan di dalam rumah tangga kita. Banyak keluarga yang runtuh bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena yang diulang-ulang setiap hari hanya keluhan. Ada istri hanya mengeluh dan berkata, mengapa hidup kita hanya begini-begini saja? Mengapa rezeki kita ini seret terus ya? Mengapa kita tidak seperti orang lain kita? Hidup mereka kok lebih enak daripada kita? Padahal kalau kita mau mulai menyebut kasih setia Tuhan, sekecil apapun, kita akan menemukan alasan untuk bersyukur. Katakan kepada pasangan, katakan kepada anak-anak, kita harus bersyukur karena Tuhan baik selalu. Dia selalu baik kepada kita sehingga kita masih bisa makan hari ini. Kita masih bisa berkumpul bersama. Tuhan terus menjaga kita sampai hari ini sehingga kita masih mempunyai kesehatan. Katakan itu. Kalimat-kalimat kecil ini Bapak Ibu, ketika kita katakan kepada anggota keluarga kita, itu bisa menjadi benih pengharapan yang besar. Kedua, bisa dikatakan kita bisa menyebut kasih setia Tuhan di tempat kerja atau sekolah. Seringkali kita tergoda untuk mengeluh. Wah, pekerjaan ini berat, gaji kecil, atasan tidak adil, tugas terlalu banyak. Tapi saudara, coba kita wartakan, kita ceritakan kebaikan Tuhan di depan rekan-rekan kita. Katakan, memang sulit, tapi saya percaya Tuhan masih pelihara. Masih ada kesempatan belajar, saya mau bersyukur. Masih ada Tuhan yang bukakan pintu ketika mengalami masalah. Dengan demikian, kita bukan hanya menguatkan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi terang bagi orang lain.
Di mana lagi kita bisa menceritakan kasih setia Tuhan, Bapak Ibu? Yang ketiga, yaitu di tengah masalah pribadi dan penderitaan. Selalu di antara kita ada yang sedang sakit, sedang terlilit masalah keuangan, atau merasa terjebak dalam kesepian. Pertanyaannya, apa yang akan kita wartakan di tengah situasi seperti itu? Apa kita hanya akan menyuarakan keluhan kita? Atau kita mau belajar dari Yesaya dan Paulus untuk menceritakan kasih setia Tuhan di tengah penderitaan? Ingat, keluhan tidak pernah melahirkan harapan. Tetapi mewartakan kasih Tuhan, menyebut kasih Tuhan, akan menumbuhkan iman yang bertahan. Lihatlah saudara, bangsa Israel di padang gurun hancur karena keluhan yang diucapkan berulang-ulang. Tetapi Paulus dan Silas di penjara mendapatkan kebebasan, pengharapan, iman. Karena mereka mengingat dan memuji, menyebut, mewartakan kasih setia Tuhan lewat pujian. Dua kisah yang berbeda dengan hasil yang kontras. Itu sebabnya pilihan ada pada kita. Mau menanam kepahitan atau menumbuhkan harapan. Jadi mari kita pulang dengan mengingat ini. Yang menentukan isi kesaksian kita bukanlah beratnya kesulitan, tetapi pilihan kita untuk mewartakan, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena itu, jangan biarkan lidah kita hanya menjadi pengeras suara untuk luka-luka hidup. Biarkan lidah kita menjadi corong kasih Tuhan. Jangan biarkan hati kita hanya mengulang kepahitan. Biarkan hati kita menjadi ladang tempat pengharapan bertumbuh. Saudara, dunia sudah penuh dengan suara keluhan. Jangan tambahkan satu keluhan lagi. Tetapi ceritakan dan wartakan kasih setia Tuhan di tengah penderitaan. Dan percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Setiap hari selalu baru, besar kesetiaannya. Jadi mari kita hidup bukan dengan keluhan, melainkan dengan menceritakan dan mewartakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan orang yang di sekitar kita bisa mendengarnya dan akan mendapatkan pengharapan. Karena kasih setia Tuhan selalu lebih besar daripada luka dan penderitaan kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami oleh firman-Mu. Kami lebih banyak mengeluh daripada mengingat, menyebut kasih setia Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk terus bisa menceritakan, mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong menyertai kami sampai hari ini. Karena supaya kami bisa hidup dalam pengharapan dan iman kepada Kristus selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria dan QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, Ku bersyukur karena kasih setiamu. Berkilauan kau
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, berkati di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan,
Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin serta berkati sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 31 ayat 22 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Doksologi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun serangkaian ibadah kita pada saat ini sehingga telah selesai dengan baik. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and praise. You're the Lamb upon